aku sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Begitu adanya Al-Quran dalam Quran surah An-Najm ayat 34, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukanlah dari dia sendiri, tetapi apa yang diterimanya wahyu dari Tuhan. Jadi dua kriteria ini hanya Al-Quran yang menjawab. Tapi Bang, ini jadi bahan renungan kita. Coba kita tanya barang-barang Bible, mau kitabnya Katolik yang 73, mau kitabnya Ortodoks yang 95, mau kitabnya Arminian yang 92, mau kitabnya Protestan yang 66, coba tanya, ada tidak satu orang saja berkata, mulialah Tuhan Yesus kita, aku jadi Kristen. Padahal ini hal simple yang aku tanya. Apalagi Bang kalau masuk ke ajarannya. Kita cross check. Kenapa aku mengislam dan menyamakan ini? Saya bilang sosok ini diambil daripada Yehoshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani, Yesus Kristo dalam bahasa Aram, Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Tatkala dibilang Yesus dan Isa tidak sama, tidak apa-apa. Tapi sekarang saya mau bilang sama kawan-kawan Kristen, coba kamu ke Assyria atau coba kamu ke Belanda, apalagi kalau kamu ke Yerusalem, ke Nazaret, kamu bilang Tuhan kami Yesus. Silakan, kalau ada yang mengiyakan, aku masuk Kristen. Tapi coba kalau kamu bilang, sosok ini dari Yehoshua HaMashiach, dari Isa Al-Masih. Dia orang tahu. Sebab penolakan-penolakan ini juga ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang dipanggil Talmud. Jadi kenapa dia di dalam Talmud itu, dalam Gitin 57 halaman B, dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang berzina sama Yusuf Arimatea, mayatnya dicincang-cincang, baru direbus dalam tinjak minyak puteran yang panas. Itu dalam Talmud, Gitin 57 halaman B. Nah, masuk ke ajarannya kemudian, kita lihat di dalam Bible Bang ya, mohon maaf. 9 kriteria ajaran Islam. Yang tadi aku cari cuma 5. Ajaran pokoknya Protestan cuma 5. Tapi yang aku temukan kemudian adalah 9 kriteria ajaran Islam. Pertama, Kejadian 17, 11-14, sunat itu wajib. Nanti aja bilang kamu bukan orang Yahudi, kami orang Indonesia, nanti aja itu. Sebab ini masalahnya tertulis di Bible, tertulis di kitab. Kalau nanti mila-mila Tuhan itu, ya jangan kasih tahu kami, berarti kami sudah tahu bahwa Tuhan itu dua. Ada Tuhan Israel, ada Tuhan Indonesia. Kalau begitu. Banyak asumsi daripada kawan-kawan Kristen, kami ini orang Indonesia, kami bukan orang Israel. Kenapa ada nempel ajaran begitu di Bible? Apakah yang berkata di situ Tuhannya Israel? Nah ini kalau berasumsi memang begini. Tapi Alhamdulillah itulah unggulnya Al-Quran. Al-Quran itu tiada PL, tiada PB. Tiada. Baru tiada pula di situ dimasukkan kitab orang Israel, dimasukkan kitab Kristen menjadi perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada. Al-Quran itu berdiri sendiri. Nah, tatkala kita melihat ajaran ini, pertama harus sunat. Kedua, jangan makan babi, haram itu bagimu. Ulangan 14:8, Imamat 11 nomor 7, bahkan di Yesaya 66 nomor 17. Ketiga, ternyata para nabi itu mentauhidkan Allah. Abraham misalnya, dalam Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya supaya engkau tahu Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia, la ilaha illallah. Kepada Musa, Ulangan 4:35, pada hari ini ketahuilah dan camkanlah Tuhanlah Allah di langit dan di bawah di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia, la ilaha illallah. Kepada Yesaya 43 nomor 10, akulah Allah juru selamatmu yang membebaskanmu dari tanah Mesir, sebelum aku tidaklah dibentuk, sesudah aku tiada lagi, la ilaha illallah. Kepada Daud 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, tidak ada yang sama seperti engkau dan tiada Allah lain selain engkau, la ilaha illallah. Kepada Yesus, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Kepada Rasulullah, qul Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama pokok pengajaran para nabi itu yang menjadi rancunya kemudian tatkala aku mencari di manakah Tuhan mengajarkan Trinitas Tuhan. Jadi ketiga poinnya aku temukan bahwa ternyata Yesus dan para nabi mentauhidkan yang namanya Tuhan. Sementara aku beriman kepada Tuhan yang 100% daging. Ini kenapa ada narasi begini? Karena menolak penyaliban. Tatkala ditanya dengan yakin siapa Tuhanmu, pasti Yesus confirm. Tapi bila masuk ke penyaliban, tahu enggak? Ini berputar 380 derajat.
tiba-tiba yang mati itu kemanusiaan. Bahkan ada narasi kealahan. Ini narasi-narasi di gereja. Tidak ada di luar gereja ini kealahan. Tidak ada. Coba kamu cari di Wikipedia mana-mana pun. Ada tidak kamu temukan kealahan? Tidak ada. Nah, sudah 3. Ulang di dalam Keluaran 30 ayat 20 atau Keluaran 40 31 dan 32 itu Musa, Harun dan Abraham keturunannya diperintahkan bercuci tangan dan kaki. Ini di Islam ternyata ambil air wudu. Kelima, begitu juga halnya wajib berpuasa dalam Matius 6 nomor 16 sampai 18. Berpuasa wajib itu karena orang yang berpuasa mendapat upahnya di surga, kata Yesus. Bahkan perempuan wajib menudung kepala. Bahkan kehinaan bagi laki-laki yang memanjangkan rambut, ini dalam 1 Korintus 11. Nah, ini ke-6. Yang ke-7 ternyata Yesus ini sujud juga dia ini. Lukas 6 nomor 12, Matius 26 39 sampai 44 dia bersujud sebanyak 3 kali. Sujud dia, maju dan bersujud. Kalau di Islam ini ternyata jadi imam tuh. Kalau imam itu maju sedikit ke depan tuh satu orang, lalu mengimami sholat. Nah, ke-8 itu ternyata Yesus itu bang matinya di kafan itu bang. Di kafan dengan kain putih. Nah, ini menjadi pertanyaan besar aku dulu. Karena begitu aku bertanya-tanya sama pendeta, kalau aku mati nanti kemana ya, kau percaya tuh Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kau diselamatkan. Sementara ini doktrin ini kalau kita baca Bible bang, coba abang catat 1 Korintus 5 nomor 5. Dikatakan di situ, orang itu tubuhnya, jiwanya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa rohnya, tubuhnya, coba. Padahal kata pendeta, kau pop saja Yesus Tuhan masuk surga. 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus penyesat itu yang datang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan manusia. Menyangkal Yesus sebagai manusia. Padahal dikatakan, kau percaya Yesus kelopok Tuhan langsung ke surga. Ternyata inilah doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Alkitabiah yang tidak pernah diajarkan oleh sosok yang pernah saya anggap Tuhan. Lalu yang ke-9 kemudian, para nabi itu mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada kaumnya. Pertama, Musa mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada Bani Israel. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini tertulis dalam Ulangan 6 nomor 4. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada kaumnya. Ada 2 data. Yohanes 10 nomor 17 sampai 18. Kamu harus bersaksi kepada aku dan bersaksi juga kepada Dia yang mengutus aku, dan kesaksian kami berdua adalah benar. Inilah 2 kalimat syahadat antara Tuhan dan yang diutusnya. Ataupun juga di Yohanes 17 nomor 3, Yesus utusan dan percaya Yesus Tuhan Allah satu-satunya. Demikianlah Rasulullah Islam diajarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah dan Rasulullah sebagai utusannya harus dipercayai. Inilah 9 kriteria yang aku temukan kemudian ada di dalam Bible. Jadi kesimpulannya, dulu aku ditanya, kau bilang kalau Bible itu ada keterangan Islam yang masih benar, kenapa kau masuk Islam? Jawabanku simpel. Bible itu dibilang sama Kristen, punya Kristen, bukan punya Islam. Sementara Yesus mengajarkan Islam, yang mana Islam ada kitabnya sendiri, yaitu Al-Quranul Karim, yang tidak bercampur lama dan tidak bercampur baru. Alhamdulillah, inilah bukti keterangan-keterangan Islam yang mana rata-rata manusia itu sekarang kita lihat kembali kepada fitrah, sebab memang Islam inilah satu-satunya agama yang benar melalui ajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Kira-kira begitu demikian, sementara dilanjut guru-guruku. Mohon maaf kalau Masya Allah, subhanallah, materi yang luar biasa, Bang Alfred. Untuk Bang Zulkifli, udah siap? Angkat satu jari. Tunggu sebentar. Saya izin sapa tamu baru dulu, Bang Jaya, dibuka mic-nya Bang Jaya. Islam atau Kristen, Bang Jaya? Selamat pagi. Bang Jaya, monitor, Bang Jaya. Bang Jaya, panggilan ketiga Bang Jaya. Oke, saya turunkan ya. Oke, silakan Bang Zul. Tafadhol akhi, waktu dan tempat saya persilakan. Cie. Udah bisa angkat jari? KTP udah ada? Asyhadu. Ya, saya sepakat juga dengan
Bang Al Hidayah, Masya Allah ya. Ya sama Bang, saya singkat aja Bang. Saya juga dari keluarga yang Kristen yang taat Bang. Oma, opa saya itu orang Manado. Mana ada Kristen? Ada Kristen tak? Awalnya dari keluarga Kristen yang taat itu maksudnya. Aktivis Kristen, oma saya aktivis Kristen. Cuma alhamdulillah Aktivis. percaya Islam itu bukan karena baca Al-Quran tapi baca Bible. Mungkin hampir-hampir sama dengan yang dikatakan oleh Bang Al ya, Insya Allah. Yang salah satu yang buat saya yakin keluar dari iman Kristen, ya salah satunya adalah banyak sekali sesuatu yang ambigu tentang konsep ketuhanan yang ada di dalam Kristen. Bahkan memang betul yang dikatakan para teman-teman Islam, apalagi terutama para debaters Muslim ya, memang tidak ada secara tegas dari pengajaran Yesus. Bahkan yang ada di dalam Bible pun Yesus itu berkata Tuhan atau menyuruh dia untuk disembah memang. Dan lagi-lagi itu doktrin, memang doktrin. Percaya akan Yesus sebagai juru selamat. Kalau saya pribadi Bang Nugroho, kalau banyak yang bilang orang-orang yang keluar dari iman Kristen itu meninggalkan Yesus, sepertinya tidak. Karena kenapa? Ya sama. Yesus sujud, Ibrani 5 nomor 7, Daud juga sujud, Nabi Ezra sujud, Nabi Musa pun sujud. Jadi semua para nabi itu sujud, dan semuanya kalau di dalam Islam ternyata hanya orang Islam yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh nabi-nabi terdahulu, semuanya sujud. Ternyata ketika di dalam Kristen itu tidak ada. Bahkan di dalam Katolik pun sama, itu tidak ada kata-kata sujud. Sujud sampai ke tanah itu nggak ada. Hanya terkhusus sama orang Islam. Tapi yang membuat saya yakin itu memang saya tidak pernah menemukan satupun dan bahkan sedikit pun ayat yang buat Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Bahkan dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan Bapa. Bahkan kalau Pak Nugroho pun hafal doa Bapa kita, yaitu yang paling besar itu, yang paling disebut itu yaitu Bapa Allah. Yesus itu tidak ada. Itu yang membuat kita jadi bingung, ambigu. Bapak Saya kami, mana Bang. ada bapak kita? saya biasa gini Bang Nugroho. Apa yang membuat teman-teman Kristen itu yakin, ya kan? Itu kadang saya waktu itu ya, saya itu kadang tanya dalam diri saya secara pribadi, bahkan ini sudah saya tanya pada oma saya. Bahkan oma saya pun ketika dia menjelaskan, semakin tidak ada yang bisa saya temukan. Bahkan cuma ada yang namanya kebingungan. Ternyata ketika saya baca betul-betul Bible, oh iya, dari segi konsep ketuhanan, dari segi konsep keselamatan, saya tidak pernah menemukan apapun yang ada di dalam Bible. Itu dari saya Bang Nugroho, dan mungkin hampir-hampir sama dengan para mu'alaf di luar sana. Penisbatan iman kita ya kepada Tuhan. Kenapa tidak kita bertanya tentang Tuhan yang ingin saya sembah? Kepada siapa saya mau menisbatkan iman saya kalau bukan kepada Tuhan? Pertanyaannya, Tuhan yang mana? Bahkan konsep ketuhanannya pun buat saya pun bingung, dan bukan hanya saya, bahkan beberapa sarjana-sarjana Kristen pun ketika mengatakan yang namanya Tritunggal, Trinitas, mereka pun mengakui ketika menjelaskan itu ya semakin bingung, bahkan memang sulit untuk dimengerti. Bagaimana bisa Tuhan memberikan konsep seperti itu tapi membingungkan? Tidak mungkin. Ya kan? Konsep ketuhanan yang paling terbaik yang ada di dalam Islam yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bentar Bang, aku ambil Al-Quran dulu. Siap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu esa, ahad. Lagi tunggu kan? Mel, izin sekejap. Netizen di sini ada 900. Coba tolong di subscribe YouTube-ku ya. Dilihat aja PT-ku, di situ ada link YouTube, nanti ditinggal aja anunya. Izin ya teman-teman. Kawan-kawan ya. Saya izin, Demi perjuangan izin Islam sapa tamu dibantu. baru, Bang. Iya, izin sapa tamu baru Bang GHTJ. Bang GHTJ, selamat pagi Bang. Halo.
Selamat pagi. Abang Kristen atau Islam? Nggak punya agama. Oke, turun nggak aja punya dulu bang, agama. turun dulu, Oke. turun dulu. Tunggu dulu sebentar ya, Bang Enggak, Zul. turun benar aja, turun aja, nggak guna. Mau nanya. Turun aja, enggak, turun aja dulu, turun dulu. Nggak sesuai turun. pasal 29 Enggak tuh. ada. Nggak Kita sesuai pasal 29 tuh. Iya, kita debat lintas agama. Yang nggak punya agama cari agamanya dulu sampai dapat. Cari agamanya dulu. Pasal 29 sudah disuruh punya agama, masih aja nggak Iya. punya. Bapak-bapak izin, ibu-ibu, Bu Melani, tolong promosiin dong akun, ayo teman-teman. Aku adik, Bunda, Oh, aku iya, adik. iya. Dengan bapak aku adik ya. Adik, boleh adik. Iya. Para netizen yang di bawah yang 959, jangan lupa ya di follow akun Debaters agar bisa terus berdakwah ya. Terus YouTube-nya Bang Al, apa tuh Bang Al? Al Hidayah TV Debat ya. TV. Saya TV. Nah, Al Hidayah TV, jangan lupa di subscribe ya. Enggak Subscribe. bayar kok, gratis kalau subscribe. Plannya, planningnya minggu depan tuh insya Allah ada quiz kita ya. Jadi tolong biar dapat notifikasi. Nah, untuk umat Islam dan umat selain Islam boleh ikut kuis ya. Nanti setelah naik ke atas nanti kita kuis nanti dikasih sama Bunda Mila donat sama kopi ya. Oke, untuk semangat. Untuk semangat ya, mendapatkan ilmu, menggali ilmu ya di Logo dia apa Bang Al? Amin. Islam. Logo dia Sama apa? ini Bang. Bang Ayahku, sama ini. Apa? Al Hidayah Debat TV logonya Oh, sama. sama-sama ya. Oh, Oke. Al Hidayat Debat TV. Oke, di YouTube ya. Kalau yang Al Hidayat Debat TV ya. Oke, jazakallahu khairan katsiran Selasa berjuang. ya, Senin atau Selasa kita mulai. Minggu depan. Minggu depan ya. Baik. Boleh Gas dulu. Bunda. Oke. Lanjut. Lanjut ke Bang Nugroho. Lanjut sama Bang Zul tadi kepotong. Oke, silakan tafadhol akhi insyaallah. Lanjut. Ya. Coba nanti Bang Nugroho nanti lihat di dalam Quran itu Quran surah 112. Di situ Al-Ikhlas. Itu konsep ketuhanan yang paling terbaik. Nggak ada lagi. Pokoknya konsep Nomor 3 ketuhanan. dari halaman belakang Bang. Ya, yang paling belakang. Ayat paling berapa? belakang. Ayat berapa? Ayat 100. Ayat Al-Ikhlas ayat Ya. surah Al-Ikhlas 111. 111. Enggak, ayatnya. Ayat 1. Oh, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat yang paling dihafal mati itu. Anak-anak pun itu hafal ayat-ayat itu. Itu konsep ketuhanan yang paling terbaik di dalam Islam. Kamu hafalnya dulu cuma Yohanes 1:1 kok. pada mulanya ya. Pada mulanya firman. Tapi kalau misalnya Bang Nugroho buka itu di dalam di dalam Bible, bahkan konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus itu jelas. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Dan hukum yang terutama adalah menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dengan segenap hatimu, jiwa ragamu, pokoknya Dan akal budi. satu-satunya Allah. Tidak ada selain itu. Tidak pernah Yesus itu membandingkan dirinya dengan Sang Bapa. Karena dia mengagungkan sosok itu. Nah, itu yang membuat saya jadi bingung awal-awal, Bang. Bahkan sampai teman-teman waduh, nggak usah dibesarkan lah. Takut ketobak Bang Zul. Enggak, canda-canda, lanjut. Dan Bang? Sekarang juga masih bingung dia. Buka game semua, subhanallah. Nih Bang Kaisar, iya, cowoknya buka semua. Cewek nggak boleh ya, cewek nggak boleh. Melani juga Soalnya buka game. aurat. Ya Buya buka game Aurat, semua. Mel, aurat. Janganlah, perempuan jangan. Oke, tafadhol Bang Zul. Suka nggak fokus nanti, suka nggak fokus. Justru Bang Nugroho, justru itu di dalam Al-Quran itu puluhan ayat kita diajak untuk berpikir dulu sebelum mempercayai Islam itu. Karena kenapa? Jangan sampai kita ikut-ikutan nanti. Karena gini Bang, ketika orang menemukan yang namanya satu keyakinan, itu pasti dia akan pegang amsik. Dia pasti akan pegang itu. Karena kenapa? Keyakinan itu
itu linear dengan yang namanya dalil. Ketika dia sudah mendapatkan dalil dan kebenaran, pasti tidak akan dia lepas. Siapapun itu, bahkan semua orang di dunia ini pun mengatakan dia tidak benar, tapi ketika dia dapat sesuatu yang memang betul-betul menurut dia secara logis, secara akal tidak bertentangan, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Nah, tapi kalau orang hanya iman dulu, susah. Karena kenapa? Manusia itu diberikan akal untuk berpikir dulu. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Nah, saya tidak mau mengkredilkan dari agama, tidak. Tapi di dalam Bible sendiri, di iman saya dulu, saya tidak pernah menemukan berpikir dulu kau, baru kau beriman, nggak ada. Tapi apa yang dikatakan para bapak-bapak gereja, terutama para pendeta, dia mengatakan, imani bahwa Yesua Masih adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa melalui Bapak kalau bukan melalui dia. Ternyata dia hanya jalan, bukan tujuan. Itu yang jadi masalahnya, dan itu problemnya. Nah, kekeliruan kita di sini, di dalam diskusi lintas agama, hanya mempertanyakan eksistensi Yesus dengan eksistensi Bapa. Nah, gitu. Padahal jelas Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu dengan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Selesai, khalas. Bahkan Yohanes 5 ayat ke-30, penghakimannya itu kenapa benar? Karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Dia berkata-kata dia berkehendak bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus, yaitu Bapa. Yohanes 12 nomor 44. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, melainkan percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Lagi-lagi utusan. Puluhan ayat mengatakan dia utusan. Tapi mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Apakah sosok Allah yang ada di dalam Al-Quran berkata seperti itu? Tidak. Tetap konsisten. Allah semesta alam, hanya kepadanya lah kalian dikembalikan, dan dia sebaik-baiknya maha mengetahui. Selesai. Bayangkan bang, hal yang sangat kontradiktif di dalam Bible. Di dalam Kejadian 6 nomor 6, Allah telah menyesal menciptakan manusia dan itu sangat memilukan hatinya. Tapi di dalam Bilangan 23 ayat ke-19 dia berkata apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal dan bukan anak manusia. Di Bilangan 23 dia mengatakan tidak pernah menyesal, tapi di dalam Kejadian 6 ayat 6 dia berkata menyesal. Apakah ada konsistensi di sini? Tidak ada. Kalaulah yang dikatakan Bilangan 23 Allah itu bukan manusia, bagaimana di Perjanjian Baru dia berkata bahwa dia akan menjadi manusia, berarti dia menentang dengan apa yang dia katakan. Sementara di Mazmur dia berkata, apa yang keluar dari mulutku tidak akan aku ubah. Itu yang dikatakan. Mazmur 89. Ya kan, jelas. Bagaimana mungkin Allah, Tuhan yang, aduh ada Ustaz Tahta nih. Assalamualaikum Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ya. Aku turun aku, weh. Ih, Aku jangan. turun dulu. Turun. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. tidur dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur dulu. Kenapa? Assalamualaikum. Ya kan? Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abram, wahai Abram, telah hari ini aku ganti namamu sebagai Abraham, dan telah kujadikan keturunan-keturunanmu menjadi bangsa yang besar, dan dari keturunan-keturunanmu ini akan kujadikan mereka raja-raja. Yang pertama, agar aku menjadi Tuhan Allahmu, dan keturunanmu akan menjadikan aku Tuhan Allahmu, dan dari mereka akan aku buat perjanjian kekalku. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan mengubah perjanjiannya di perjanjian baru? Pertanyaan yang sangat besar. Apakah perjanjian baru ini diketahui oleh Yesus? Tidak mungkin. Karena kenapa? Yesus sendiri berkata, sebelum bumi dan langit ini runtuh, tidak ada satu titik, bahkan satu iota pun hukum Taurat dihilangkan, bahkan yang paling terkecil. Tapi dengan mudahnya, saya tidak tahu bagaimana caranya itu terubah. Dengan matinya Yesus maka gugurlah hukum Taurat. Pertanyaannya,
Tuhan berkata seperti itu, seperti yang saya katakan di dalam Mazmur nomor 89, apa yang keluar dari mulutku tidak akan aku ubah. Apakah konsistensi Tuhan berubah? Kita uji kredibilitasnya Bible, ya kan? Itu yang membuat pertanyaan yang besar. Apakah iman yang saya ikuti harus seperti ini? Bagaimana mungkin kepada siapa saya akan memegang doa saya dan menisbatkan iman saya kepada Tuhan? Tuhan yang mana? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan sedikit pun. Halas. Sekian bagi saya, Bang Nugroho. Lanjut, Bang Al. Ustaz Tata disuruh open cam katanya, Ustaz sama Bang Al. Kalau Ustaz Tata open cam aku turun kalau aku. Iya, lanjut dulu. Oke, Bang Nugroho mungkin mau ditanggapi, silakan Bapak. Kajian Bang Zulkifli sama Bang Ali Hidayah ini keren banget, keren, ya kan. Nah, kalau diskusi gini kan enak didengarkan. Oh ini ilmiah, Mantap. keren lah, ya kan. Ya, aku nggak keren ya. Aduh. Enggak. Mana ada Pak Kaisar keren? muda keren lah. Jadi kalau diskusi yang nambah ilmu gini kan enak didengar kan, bukan yang ribut. Iya. Ngapain? Ya kan? Saya Saya kalau keren nggak? Bang, saya ini saya jujur, nanti saya dulu. kalau ada guru-guru Saya keren saya nggak di nih? sini, Tunggu dulu saya Bang. kayak jadi kayak apa namanya? Saya langsung kayak itu tremor, kayak ada Bang Al, Ustadz Tata, ada Ayah, ada Bang Abuya, Jul, saya keren ada nggak Bang Kaisar. Jul? Oh, keren lah Bunda. Keren Bunda. I love you Bunda. I love you guys, cool. Lanjut. Aduh macet nih sekarang, lanjut. Saya Ya, malu. mungkin ada dipertanyakan Bang Nugroho, mungkin ada yang dipertanyakan Ya, di silakan. atau gimana? Silakan Bang. Oh, enggak. Bagus. Kajiannya bagus, nyimak saya. Bagus lah. Nambah ilmu kajiannya. Siap. Ya itu tadi. Jadi kita kalau kan gitu persilakan enggak. sama Abangko nih Ustaz Tata nih untuk nih Ustaz perkongsian ini beliau masih Katolik beliau. Bang Tapi alhamdulillah mudah-mudahan terbuka hidayah dari Allah. Kakek beliau Tafadhal. Muslim. Saya sering ikut nganu kok dulu waktu belum begitu sibuk inilah, ikut ke, bahkan Gusmus ada yang kenal nggak? Mustafa Bisri. Ada kenal Gusmus Gusmus yang di Rembang itu? Mustafa Bisri, Gusmus. Tahu. Gusmus Mustafa. Tahu. Ya lanjut. Saya kenal itu. Anaknya teman saya. Saya sering dulu tidur di situ di pondok pesantrennya Gusmus tuh. Bang Alidaya, Bang Jul, Bang Saiful, izin turun dulu ya. Saya mau balik ke rumah dulu ya. Tafadhol. Oke, Udah sampai baik. Medan belum? Bagaimana Bang? Jangan dulu, jangan dulu. Terima kasih. Payah dulu, Bang. Medan. Tata, izin undur diri dulu Ustaz Tata. Iya. Bila Tafadhol, Bang Bang Kaisar. Jul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Kaisar. Sehat selalu. Terima kasih Bang Kaisar. Terima kasih. Dan Waalaikumsalam. sebenarnya gini ya teman-teman semua. Kadang saya juga Ya, masuk Ustaz, ke room Ustaz Kristen Tata, silakan. kadang. Tafadhal. Perkongsiannya. Entar dulu Bang Nugroho lagi menjelaskan. Tunggu. Dilanjutkan, lanjut dulu. Yang saya heran tuh kenapa ya teman-teman Kristen tuh kalau dia bertanya tuh bukan bertanya untuk nambah ilmu kan seperti itu. Kalau dijelaskan belum selesai disanggah terus dicari kesalahannya, ya kan. Kalau kayak gini kan kayak Bang Zulkifli, Bang Hidayah kan kita enak denger tuh. Oh ya gini, buka Al-Qur'an, buka Bible, buka kan enak kita, ya kan. Dan sekali lagi kita hidup kan nggak sampai detik ini aja, besok masih ada hidup yang berkesinambungan tuh. Ya gitu aja lah. Bang semua teman-teman. Ya, Izin ya besok saya tuh ada mau kegiatan jam 8 ke bandara, jadi izin istirahat ya teman-teman. Oh, ya, baik. semua. Oke, Bang. Siap. Takut besok kesiangan. Iya. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Makasih. Terima kasih Tata. Bang Nugroho. Makasih Bang Nugroho sudah Oke, sudah makasih. mau Makasih. Waalaikumsalam. Mau diskusi diskusi. santai, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya. Kok Waalaikumsalam sih? Teruskan dakwahnya, semangat, sehat semua ya. Iya, terima Ya kasih Bang semoga Nugroho. diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya Allah. Makasih, ya Rabbal makasih. Alamin.
Amin. Makasih, Orang yang makasih, baik makasih. semoga dapat Bang, hidayah. Bang Nugroho, akun saya di follow ya. Oh, Oh iya, siap, saya ada, siap. follow Bang Nugroho lah, nggak apa-apa. Nggak ada Saya donat follow. bunda, nggak ada donat, nggak ada. Iya nih nggak ada masih kopi. puasa nih. Makasih, Minta selamat sama malam Trump ya dulu semua. deh hari ini. Terima kasih ya. Makasih Bang Bang Jul Nugroho. minta sama Trump, Bang Jul. Dia yang stop gift saya, katanya uang nggak boleh keluar negeri dulu. Nah lo, Iya. aduh ampun deh. Oke, saya naik ke noten lagi ya. Iya. Ustadz Tahta, mungkin sepatah dua kata silakan tafadhol akhi, insyaallah. Nggak mau. Lanjut. Oke, Abdullah. Selamat pagi Abdullah. Pak Abdullah. Abdulardi. Pak Abdullah, selamat pagi. Assalamualaikum. Kalau Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Abdullah? Salam kenal semua ya. Iya, salam kenal. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Tafadhol akhi, insyaallah. Cici, ustadzku kesayangan. Oke, Pak Abdullah silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, saya tertarik dengan pertemuan ini. Bagus sekali. Saya dengar apa yang disampaikan itu ya menuju kebaikan semua buat masa depan anak-anak bangsa. Buat kita semua juga yang mendengar, yang belum paham jadi paham sekarang. Itu intinya, kakak. Oke, ada sudah segitu aja atau mungkin ada yang mau ditanya Ya, selain segitu aja, Kak. gitu aja ya? Ya udah, kalau sudah selesai saya mohon izin Apa sih turunkan ini? ya. Oke. Pada panel ini untuk Kristen. Muslim asli. Jadi biar diskusinya terus berjalan. Jadi saya naikkan nanti 2 Kristen ya untuk naik ke atas. Iya. Jadi saya izin turunkan dulu Bapak ya. Iya, makasih. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz Tata 1-2 patah narasi tafadhol. Dia bilang Kak mah. Nggak mau. Oke, kita tunggu. Jangan ngaya. Kalau Tunggu. Pak Surya, selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat. Iya, Saya memantau sehat-sehat. aja ya, ikut mantau. Amin. Oh mantau. Oh Bapak Kristen atau Islam Pak? Alhamdulillah Muslim sejati. Muslim. Mungkin karena ada kesempatan naik ke atas, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan buat Ustaz Tahta mungkin. Buat saya, Iya, maksudnya Bapak ada yang mau ditanya? Silakan kesempatan naik ke atas ini sebelum diturunkan. ya saya terutama mantau dulu ya perbincangannya apa. Siap, Beneran siap. gak ada Makasih, Bang. pertanyaan? Ih, saya Ya sekali udah loh jangan naik ke dipaksa, atas. dia mantau aja katanya. Masa maksa Oke. orang. Ya udah saya izin turunkan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Kenapa ngambek pagi ini? Waalaikumsalam, Bunda. Nah, saya justru pengen dengerin nih Ustadz kesohor nih, bukan kesohor Iya, apa? kajiannya. Kangen kajiannya. Iya. Udah lama nih ada Ustadz Al Hidayah, ada Bang Zul nih. Ayah lagi istirahat ya Ayah. Ayah memang harus istirahat karena udah malam Ayah. Jangan sampai nanti besok pagi nggak bisa nganter anak-anak Ayah. Wes formasinya. Ya, silakan Ustadz. Nggak ada ini. Sambil dinaikkan hoten Mel. Iya. Sambil soalnya Bang Al Hidayah dengan Ustadz Tata ini lagi pengen sate. Ya, pengen lagi. santai dengerin kajian Ustadz Tahta. Iya, tuh Ustadz Tahta mohon pencerahannya tuh di bawah. Iya. Iya. tentang apa dulu? Kalau nggak dibuka saya tuh nggak bisa buka sendiri. Konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen. Tadi temanya. Ya kalau keselamatan itu wabashiril ladina bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladina amanu wa amilu sholihati analahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman. Maksudnya apa? Ya iman kepada Allah ya. Ya rukunnya iman itu.
Apakah cuma itu cukup langsung masuk surga? Ya tidak, kan nanti ada hisaban, ada malaikat raqib atid. Semua perbuatan itu dicatat. Maka wa amilu sholihat, berbuatlah kebajikan. Maka kalau orang sudah melakukan itu, apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka kabar gembira itu adalah surga. Gitu ya. Makanya kenapa kok ada innaladina wa basiril ladina amanu terus wa amilu sholihat, itu menandakan orang mau berbuat baik itu bisa bernilai kalau kenal Allah dulu. Makanya orang tidak beragama sebaik apapun dia, kebaikannya cuma di neraka, di dunia, tapi di akhirat tidak punya dia, karena kuncinya belum dapat dia. Ya. Jadi iman dulu, ya, baru semua perbuatan itu bernilai, kebajikan-kebajikan itu, gitu. Itu dulu. Iya, ini ada pertanyaan dari bawah Bang Ardi. Oten apakah ditimbang juga di Yaumul Mizan, Ustadz? Tafadol. Ya semuanya ditimbang, cuma mereka tidak punya, ya, karena ya tadi itu bahwasannya kebaikan itu kunci dulu, baru nanti akan bernilai. Kalau masalah kunci ini tidak dia dapat, ya percuma. Karena memang di Bible itu sama seperti Al-Quran. Al-Kahfi ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Jadi dan diletakkanlah catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Ya. Jadi ada dalam Islam kan dalam malaikat raqib atid, pencatat amal baik dan jahat. Makanya kita itu harus walaupun beriman kepada Allah ini hati-hati, berbuat dosa dicatat. Begitu juga sama orang nabi-nabi dulu juga walaupun di kitab mereka juga ada. Ya. Nah, di situ dijelaskan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20:12 sampai 15. Ya, jadi ajaran samawi itu kunci surga harus diberikan dulu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Tidaklah kami mengutus para utusan itu kecuali mereka aku perintahkan supaya mengenalkan tiada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Makanya orang mau masuk Islam, Bang Al, Bang Jul, pasti disodorkan kunci dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga Yesus. Hukum yang terutama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dulu kunci, hukum terutama. Bahkan kunci surga apa? Inilah hidup yang kekal, kan gitu. Jadi sama. Ya, ajaran inti itu mengenal Allah. Oke, lanjut. Saya sapa izin tamu baru, sahabat Budianto, Pak sahabat saya sapa izin tamu baru, sahabat Budianto, Pak. Doubling. Pak sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Islam. Selamat pagi. Mohon maaf Islam, saya Islam. Oh, Islam. Oke, waalaikumsalam, Pak. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Ada, saya mau tanya sedikit saja. Ini kan, biasanya kan saya main TikTok ini belum lama, gitu. Sering dengar ada debat-debat Kristen, Islam, gitu kan. Sementara saya ini kan sering dengar juga ada hadis itu jangan berdebat walaupun dirimu benar. Jadi saya mohon petunjuk saja kira-kira apa ini? Apa ya? Sementara kita, mohon maaf saya ini izin host, saya ini dari Sulawesi Tenggara, dari Kota Bau-Bau.
Mm-mm. Di keluarga kami ada yang Islam, ada yang Kristen gitu kan. Jadi saya mohon saja petunjuk kira-kira menanggapi dengan hadis ini apa begitu. Kita mohon petunjuk saja host. Oke, silakan Ustaz Tahta, tafadhol. Silakan Ustadz. Oke, kalau larangan berdebat itu seperti berdebat hilafiyah, ilmu kalam itu karena mengeraskan hati. Tapi kalau kita dunia debat kayak gini, kita kembali ke perjanjian Hudaibiyah itu. Orang kafir dengan Nabi Muhammad ada perjanjian. Nanti ada syarat-syarat. Yang Islam tidak boleh gini. Ya, mereka permintaan. Ingat ya Muhammad ya. Pokoknya yang mualaf kembalikan lagi. Kayak gitu. Terus jangan gini-gini. Ada 9 permintaan kalau nggak salah. Terus ibaratkan gini. Engkau Muhammad minta apa ke kami? Ya, saya hanya ingin, saya cuma minta satu saja. Ah, cuma satu, enteng itu. Apa itu? Tolong umatku izinkan berdialog, diskusi. Menurut mereka remeh. Ah, cuma itu. Ya, gitu. Akhirnya dengan adanya dialog, Sayyidina Ali sering dialog itu. Karena kebenaran itu harus disampaikan. Ya. Akhirnya dengan dialog banyak mualaf mana. Akhirnya kalau kita mau pakai dalil tentang debat, seharusnya pakai wala tujadilu itu. Jangan pakai ilmu kalam yang jangan kamu berdebat mengeraskan hati. Itu maksudnya debat yang tidak ada gunanya itu loh. Saya debat dengan Bang Jul atau dengan Bang Al tentang Islam, apalagi hilafiyah, ngotot-ngototan, padahal sama-sama benar. Kan percuma itu. Jangan tinggalkan kayak gitu. Makanya saya paling gak suka debat dengan sesama muslim, itu gak suka. Ya untuk apa? Apalagi hilafiyah. Wong hilafiyah itu sama-sama benar kok. Tapi nggak yel-yelan. Itu tinggalkan, mengeraskan hati. Tapi kalau dengan ahli kitab, ya maksudnya orang-orang yang diberi kitab. Ya Yahudi, Nasrani gitu itu. Kalau sekarang itu walaupun bukan ahli kitab, ya tetap cabang kan ya, sekte-sektenya. Maka kita pakai data, dalil, wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan, illa alladziina dzalamu minhum. Nah, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kita ayo diskusi baik-baik. Gitu ya. Oke, kok tadi turun ke bawah ya? Kan belum selesai. Oke, Karena semburannya Ustaz Tahta punya napas nggak tahan beliau. Bang Prasetya selamat pagi. Bang Prasetya selamat pagi. Bang Pras monitor. Bang Pras? Itu tadi ada suaranya ya? Bang Pras? Bang Pras? Ah, dia nggak ada suaranya. Maksudnya apa coba? Oke, lanjut Ustaz. Iya, dulu di zamannya Nabi gara-gara dialog banyak yang mualaf. Ya sekarang juga ya gitu. Gimana orang akan membenarkan agama? Dulu Bang Ali itu membenarkan agamanya. Ketika disodorkan Islam, itu kan agama kamu, Tahta, gitu. Bang Jul juga gitu. Akan mempertahankan imannya. Tapi ketika ada dialog, akan dia mencari nanti. Bener nggak orang ini? Iya ya. Ternyata tak pernah ngaku Tuhan kan gitu. Oke, lanjut dulu. Siapa? Oke, Pak sahabat tadi nih Ustadz tadi dia jatuh gitu ya. Itu udah dijelaskan dengan Ustadz Tahta. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali atau ada belum paham? Silakan. Baik, jadi saya sebenarnya apa lagi namanya ini? Saya mau bilang jadi berat tadi menanggapi Ustadz Tahta tadi itu sudah ngomongkan kalau sesama Islam tidak boleh debat. Berarti kalau sama Kristen boleh debat begitu ya? Mungkin atau bagaimana gitu. Iya, kalau sesama Islam kayak ilmu kalam kayak itu jangan. Orang debat kan ayel-ayelan nanti. Nah, tapi kalau dengan ahli kitab yang mereka punya kitab juga, ya maka ada datanya kan Al-Quran itu. Wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan. Maksudnya apa? Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik.
Sampaikan, ayo pakai data-data kita. Makanya kayak tadi itu yang Katolik barusan turun itu bagus itu sebenarnya, kayak gitu sebenarnya, saling mendengarkan. Maka sebenarnya kalau sudah yel-yelan itu cepat diturunkan, jangan sampai langsung menghina sama terpancing gitu. Iya, Itu suruh betul, gitu. betul itu Bang Ustadz. Jadi saya memahami itu apa namanya, kok sudah sampai sebutan kebun binatang apa semua itu kayaknya tidak etis. Iya, iya, saya miris, saya maksudnya eh, ini orang beragama kah atau apakah? Ya. Gitu ya, gitu. Ya saya artinya ini saya terima kasih petunjuknya saja, ini saya apa, mungkin walaupun mungkin ada sebagian yang masih menjanggal, tapi kiranya mungkin saya Dapat dikeluarin, memahami. takut dikeluarin aja yang mengganjal, nanti sakit perut nanti. Enggak, pembahasan yang tadi itu. Tadi pembahasan yang tadi bahwa jadi jangan sampai ada kata-kata ya sudah turun langsung ada kata-kata gitu. Karena ribuan, kalau saya lihat ada ratusan orang yang menonton. Begitu ya, ada ratusan orang begitu. Jadi cerminannya kita, kalau saya pribadi karena saya muslim, ya terkadang mungkin saya kalau bicara tentang agama atau apa begini, bagaimana begitu kan, saya agak rem-rem juga, begitu tuh. Terima kasih, terima kasih. Siap. Oke. Ya. Itu aja Pak sahabat. Ya, itu saja sudah, Oke. artinya ya begitu mungkin. Gitu. Saya senang, terima kasih sudah dikasih kesempatan saya. Baik. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Saya mohon izin turunkan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi salam sehat semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi. kasih. Ya, Bang Muhammad, selamat pagi. Nah, ini Islam ini kalau Muhammad Iya, Muhammad iya. loh. Mm. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bang Muhammad, selamat pagi. Belum ada otennya soalnya. Bang Muhammad, selamat pagi. Kok dia gelap? Mau open cam kan? Muhammad, selamat pagi. Bang Muhammad monitor, Bang Muhammad, selamat pagi. Ya, monitor, selamat pagi. Iya, mohon maaf, Bapak Kristen atau Islam? Islam, Bu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau ditanya atau? Wabarakatuh. Iya, ada yang mau ditanya Nggak atau ada, yang Bu. disampaikan? Saya mau aja itu apa? Mendengarkan saja. Oke, jika mendengarkan dibawa aja ya Pak ya, 2 panel. Iya. Waduh. Bunda mau ya Allah jam 1 belum tidur Bunda. Tapi tadi ada kawan kalian mengundang aku, udah tidur aku dari tadi. Hostnya Bunda. Jadi kita kan harus hormati yang undang kita walaupun sebentar, begitu loh. Oke, Kita nggak boleh, baik. manusia ini nggak boleh sombong. Oke, baik. Bunda. Bang Mamat lo, tolong Bang Mamat lo. Nggak usah dibuka lagi layarnya, udah malam ini. Bang lo kemana? Ini. Bang Muhammad Udah turun. Udah turun dia Ya Allah. nyimak aja. Tunggu. Dia padahal yang rindu Aku kali sama udah itu lagi ini. tidur aku. Bentar dulu. Udah turun dia, Pak. Iya, ya. Turun, Bang. Saya kira ayah tidur tadi. Enggak. Lagi. Oke. Bunda, Apa itu? iya. Mau diskusi sama Ustadz Tahta? Apalagi diskusi udah tengah malam. Nanti nggak masuk apa kalau diskusi tengah malam. Ya kan baru bangun Udah. tidur Bunda kan? Sudah waktunya tidur. Enggak, tadi aku kan pas kebangun kuliah ada yang ngundang. Aku tengok dia lagi live kan. Ya masuk aku sebentar. Ini juga yang diundangnya ini sama siapa ini? Siapa nih? Abu Stong. Ustadz Abuya. Iya. Diundangnya barusan aku. Mungkin ditengoknya aku lagi live masuk ke live orang. Oke. Ya sharing-sharing ilmu tak apa-apa ya Bunda ya. Coba mungkin biar nggak rungkat. Jadi kita harus diskusi ya, harus ngomong terus. Jadi mungkin Bunda mau berdiskusi apa gitu, santai aja Bunda. Kita nggak ada inian.
nggak ada menang kalah gitu ya. Jadi diskusi santai aja gitu, saling sharing ilmu gitu ya. Nah mungkin Bunda ada yang mau dikeluarkan apa gitu ilmunya untuk sharing ke kami gitu, silakan. Kadang-kadang si Melani ini pemilihan diksinya entah apa-apa. Ya, aku Ada yang bingung. mau dikeluarkan apa, yang mau dikeluarkan lagi udah gini. Tadi Salah, tadi tapi saya salah mau ngomong. Nggak salah tadi ngomong. saya itu Kalau Bu ayah. Kipli memang udah ketawa ya, dia belum apa-apa udah ketawa deh. Tadi saya mau ngakak tadi. Apa sih Melani ini? Bingung aku kalau Pemilihan diksinya yang bagus lah Melani, aduh. Untung nggak dikentutin dikeluarin. Melani. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Apa mau aku tanya karena aku tidak tahu apa Al-Quran kalian. oke, Jadi mungkin mau aku tanya apa mau aku tanya sama kalian. Cuman satu ini aja. Kenapa kalian suka kali mengenai Alkitab kami? Itu aja. oh maksudnya Membahas. Membahas, iya. Kenapa harus kalian selalu membahas Alkitab kami? oke. Silakan Ustaz, tafadhol insyaallah. Nah, kan Nanti barusan gantian ya. Bang Zul terus Bang Al, silakan. barusan udah dibilang silakan bertanya. Berarti kan nggak mau bahas Bible, disuruh bertanya mana? Ya, karena dialog itu memang yang dibahas dua, Bible atau Al-Quran, gitu ya. Jadi tidak pernah kami cuma bahas Bible, enggak, semaunya, mau apa yang dibahas gitu. Ya, bukan membahas Bible. Karena aku begini, aku kan tidak mengerti masalah Al-Quran. Jadi apapun saya tanya, apa mau Ya saya makanya tanya, karena kalau ibu saya tidak tidak ngerti, mengerti. saya bahas Bible gitu. Nah, jadi Bible ini kalian yang bahas untuk apa harus membahas isi Alkitab ini setiap hari? Itu maksudku. Tujuannya untuk apa? Oke, Kan tujuannya itu. kita kan kalau mau bahas sesuatu itu harus ada tujuannya. Mau untuk apa? Apa mau dipelajari? Ya. Ini Apa mau tujuannya. diikutin? Kan seperti itu. Tujuannya itu orang-orang Kristen itu kan mentuhankan Yesus ke orang-orang seakan-akan memang ada data Yesus Tuhan. Jadi kami meluruskan gak ada gitu. Gak pernah dengarku Tuhan gitu. Jadi biar orang-orang tahu, akhirnya banyak yang mualaf akhirnya. Iya ya gitu. Ingin menyampaikan yang sebenarnya gitu. Nah, Jadi kayak menurut kalian, gini. menurut kalian dulu, kutanya dulu. Menurut kalian kami hanya Yesus itu kami tuhankan begitu? Iya, tidak punya data, ya. Nah, dengarkan dulu ya. Nah, Makanya dialog. ada di Alkitab Nah, ini dialog. perjanjian lama yang mengikuti pencipta langit dan bumi. Bukan hanya Tuhan Yesus yang kami ikutin. Perjanjian lama ini dari mulai ada manusia, ya. Tuhan itu kan berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita kan harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia pencipta langit dan bumi. Terus? Ya sudah, inilah yang firman kami. Yesus dituhankan itu di mana datanya? Jadi Yesus itu kan, Yesus itu Tuhan kan sudah berfirman bahwa manusia menjadi firman Tuhan itu sudah Mesias, itulah namanya Tuhan Yesus itu Mesias. Nah, jadi Mesias inilah diberikan Tuhan, inilah firman-Nya. Ajarkanlah ini kepada semua manusia. Kan begitu kan? Kan Tuhan itu yang memberikan kuasa kepada Dia supaya Dia mengajarkan kepada manusia firman Tuhan ini. Firman ini kan Tuhan yang memberikan firman. Oke. Jadi Tuhan Yesus tadi utusan Dia untuk mengajarkan ini kepada manusia supaya manusia itu mengerti apa arti sebenarnya kita memuliakan Tuhan. Kalau tidak ada, kan sudah dibilang sama Yesus, kalau tidak melalui Dia tidak sampai doa kita kepada Tuhan. Karena
Tuhan sudah memberikan kuasa kepadanya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan firman kepada manusia melalui dia. Jadi kalau tidak ada tadinya, kayak kami Kristen lah, kalau kalian memang tidak percaya kepada Yesus kan, seperti apapun ajaran Yesus itu, kalian tidak akan percaya. Karena memang kalian tidak percaya sama dia. Jadi seperti kami, karena kami percaya kepada ajaran Tuhan Yesus, ya kami harus mengaku bahwa dia Tuhan. Ya, karena dia yang memberikan kepada manusia firman Tuhan ini, mengajarkan kepada kami, ya kami harus dong menerima dia sebagai Tuhan. Tetapi kami ada pencipta langit dan bumi. Bahwa Tuhan pencipta langit itu beda sama Yesus. Ya. Cuman dia diutus supaya dia diberikan Tuhan itulah kuasa sama dia. Ajarkanlah ini kepada seluruh manusia yang menerima dia, yang percaya ya. Kalau tidak percaya, dia tidak mengajarkan itu. Yang percayanya kan dia kan sudah dibilang siapa yang kalau tidak ada dia, kita tidak sampai ke Tuhan doa kita. Itulah yang kami percayain dalam Alkitab ini, ajaran pokoknya isi Alkitab ini ada yang Tuhan pencipta langit, ada Yesus Kristus. Jadi kita dua-duanya kita terima ajaran yang di Alkitab ini, bukan hanya Yesus. Ajaran pencipta langit pun kita harus percaya. Begitu. Bukan asal kita beragama itu hanya satu. Oh ini aja kita percaya, tidak. Kalau kita hanya Yesus kita percaya, bagaimana ini firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Berarti kalau kita melangkah hanya Yesus, berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan ketawa. Ketawa itu nggak boleh. Firman Tuhan itu kita harus nggak boleh diketawain loh firman Tuhan. Marah nanti Tuhan itu sama kalian, selalu ketawa mengajarkan firman Tuhan. Karena ini bukan main-main seperti kita dongeng. Firman Tuhan itu harus diresapi, dihayati. Ya, nggak boleh kita main-main untuk firman Tuhan. Siap, betul itu. Kalian pun kalau memang kalian kuat beragama, ya, kalau kalian kuat beragama, apa yang diajarkan si Muhammad, itulah kalian terangkan supaya semakin kuat kalian beriman. Jangan pakai si, Bu. Jangan pakai si, nggak sopan. Hah? Jangan pakai si Muhammad, jangan si Isa, si Yesus, jangan ya. Oh, maksudku itulah yang kalian kan seperti tadi kami kan percaya kepada. Udah Bu, kepanjangan Bu, gantian Bu. Iya, boleh gantian. Mau Bang Hidayat yang jawab silakan. Aku simpel aja kalau aku. Kalau ditanya aku kenapa bahas yang namanya Bible, ya karena Kristen tidak baca, itu aja. Saya buktikan ya bahwa Kristen yang punya Bible tidak pernah baca Bible. Bu, apa terisi di Yohanes 5:30 Bu? Ibu tahu isinya? Jadi kalau orang Islam membahas Bible, seharusnya Kristen terima kasih karena ada Islam yang tahu Bible. Sementara Kristen yang punya Bible tidak ada tahu yang membaca Bible itu. Nah ini saya kasih contoh. Kalau di perjanjian lama kemudian diambil contoh ketuhanan Yesus, Bu, sampai sekarang Yerusalem itu tidak ada yang menuhankan anak Maria, Bu, yaitu Yesus, tidak ada. Nah sekarang kalau ada dalam diskusi lintas agama, ibunya turun. Aduh. Ibunya turun. Kenapa Sisi turun? Belum aku bahas Sisi loh. Iya, aku paling ibunya tidak turun. suka loh kalau Rasulullah dipanggil Sisi itu, nauzubillah. Iya, makanya. Lanjut dulu. Ya lanjut dulu Bang Al, dilanjutin dulu tadi belum selesai. Enggak ini dulu. Ya itu punya. Dengarkan dulu ini, dengarkan. Apa isinya? Aduh. Gini, tadi saya itu mau tertawa ya. Ini tasik dalam botol gini. Terus saya buka, isinya tertawa gitu. Nggak kuat. Ya udah Bang Al dijelasin dulu tadi. Ya udah itu poinnya. Jadi memang seperti yang Ustaz Tata bilang ya. Dalam berdialog itu memang harusnya kita menguasai kitab.
yang namanya berdialog, yang aku pun selalu bilang ya, kalau taunya orang Islam pun, kalau taunya hanya Al-Quran, jangan pernah 30 juzuk itu 114 surah, dibacakan sama orang-orang yang apalagi berdialog untuk mencari salah saja, itu diterima. Melainkan isi dari Bible mereka itu yang kita utarakan bukan untuk menyudutkan, tapi menyadarkan mereka, apakah demikian iman kamu berpandukan ini, sementara kamu ingin mendebat kami, gitulah maksudnya. Jadi bukan untuk membaca-baca itu untuk merendahkan, enggak. Tapi kalau saya pribadi sebagai orang yang pernah Kristen, maka saya percaya bahwa ada lagi ayat sisa-sisa peninggalan ajaran Yesus yang samanya dengan Islam. Yang dikatakan Ibu tadi, yang sisi-sisi sama dengan Rasulullah ajarannya gitu. Ya itu aja poinnya, lanjut. Tunggu. Iya. Nah, tunggu, Melen. Saya itu sebenarnya bukan tertawa ibunya, saya lihat. Saya lihat Bang Zulnya, dia tadi nahan ketawa. Bang Jul, kalau mau tertawa itu tutup kamera, jangan ditahan, ini enggak. Tidak, Ustaz. Tadi saya itu. Enggak ditutup, kan enak tertawa, udah mute. Kemana kau buat lagi, Jul? Waalaikumsalam. Dia enggak, tetap on cam tapi ditahan. Kemana itu? Lagian Mel, nggak ada rotan pun jadi. Oh, udah ganti Bang Ben. Dia turun sendiri. Aduh, Mak. Untuk kali ini, Pak. Bukan saya yang turunin, dia turun sendiri, orang lagi dijelasin sama Bang Al tadi. Aduh, Turun Mak. dia tadi ayah. Turun sendiri. Saya belum sempat ngomong loh. Iya. Langsung anu dia ayah tadi. Dia nanya alamatnya. Mungkin Dia dekat sama tiba-tiba Bang turun. Al. Kota soalnya. tiba-tiba turun dia ayah tadi. Iya, tiba-tiba turun. Baby Putra, Oke, baby Putra. iya, siapa tamu baru Baby Malam. Putra? Baby Putra, selamat pagi. Baby Putra, monitor Baby Putra. Baby Saputra. Iya, bye-bye Putra. Ya. Nggak ada suara yang benci. Baby. Oh ya sudah. Iya, baby. baby. Nah, kalau ada apa Kristen yang 2 orang mau naik nggak apa-apa, saya di bawah lagi aja, turun lagi nggak apa-apa. Boleh. Aja. Aman Bang Ben. Kita tadi itu lagi dapat dibuka emak-emak tadi, mute-nya baru emak-emak. ngomong. Di atas saja dah. Iya dia. Ini Bang Jul ini loh. Awas. Tidak, tadi Mel juga naikkan, ya Allah ya Robbi. Kayak mak-makku itu kayak lagi ya Allah ya Robbi. Siapa tamu baru? Bang Michael. Selamat pagi Bang Michael. Mantap ini. Bang Michael, selamat pagi. Bang Michael, monitor Bang Michael. Udah duduk belum sih dia? Sudah. Bang Udah Michael duduk. Salomo. Bang Michael Salomo, selamat pagi. Kenapa kagak ngejawab ya, aneh. Ada suaranya Mel, ada. Ada mana? Ini Bang Michael? Itu suaramu, bukan suara dia. Dia udah dipanggil-panggil nggak jawab, berarti udah turunin aja. Siti Sigaling Ling, ajaran dongeng. Oke, naik ke atas, buktikan. Saya sudah jambak ya. Coba Nggak mau naik, itu, ayo Mel. kita diskusi santai. bagaimana itu Kristen itu mau naik, ada Bang Al, ada Ustadz Tata. Aduh, gimana ini? Berat. Apakah sampai di sini hanya alamak. Cukup sampai Mati di meja. sini. Yang mau berani naik paling penghujat. Iya. Bang Putra Jaya, selamat pagi Bang Putra Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Nggak ada, cuma nyimak di bawah aja kak. Oh, oke. Siap. Saya pun heran kok saya dinaikkan gitu kan. Oh, Iya Bang. yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya izin bertanya. Iya, waalaikumsalam. Zul udah beres ujiannya. Sudah, alhamdulillah Ujian apa? sudah. Ujian kehidupan Bang. Ambil S2. Oh, iya. Nih aku naikin lagi. Siapa nih? Selamat Mas pagi Mas Rio. Rio. Mas Rio, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak. Enggak, Mas Rionya ini baru masuk. Tentang apa ya? Mau ditanya tentang apa ya? Kagak, maksudnya Abang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Naik ke atas, silakan. Tafadol, Akhi. Iya, Mas Rionya ini kan baru lewat di roomnya ini. Ini tentang apa ya? Yang Ini pasti harus ada yang nurunin. Ini pasti Mas yang nurunin. Lemot, baterainya Masih lemot diem-diem. ini. Lemot. Diem-diem Sebenarnya- dia mantau juga dia. Parah Oke, Bang bener. Bang Waude, selamat pagi Bang Waude. Maaf ya Bang Jul, nggak ada donat. Jadi ini tamunya lemot semua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan silakan. Saya mau tanya ya, kan saya Muslim. Sebenarnya fungsi diskusi agama itu untuk apa sih? Mantap. Oke, Ustadz yang menjawab. Di sini saya sangat tidak punya ilmu tentang agama, cuma tahunya ibadah sholat doang gitu. Siap. Mantap. Oke, silakan Ustadz. Sebenarnya kalau Ustadz ketinggian sebenarnya, beneran. Pertanyaan begini Ustadz yang jawab ketinggian bener ilmunya. Tapi sebentar dulu ya, masih agak ada satu pertanyaan lagi. Oke, silakan Ya. nggak apa-apa. Nah. Ustadz, tafadol, Ustadz Tahta. Iya. Jadi gunanya Allah mengutus utusan itu apa? Supaya manusia ini diatur oleh Allah, mengenal Allah. An-Nisa 165. Rusulam mubasyirina, bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Mereka kami utus, utusan itu semuanya, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Jadi tujuan Allah mengutus utusan itu, apalagi Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, supaya Allah tidak dibantah nantinya. Maksudnya gini, Zul, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tidak tahu ya Allah kalau engkau ini Tuhan. Karena aku udah utus Muhammad. Emangnya kamu udah nyampe ke kamu? Ya, iya ya, nyampe ya Tuhan. Kenapa kamu udah beriman? Nah gitu kan. Nah sekarang kalau ajaran Nabi kan wafat sudah. Yang meneruskan ulama warasatul anbiya. Ya, jadi kita menyampaikan firman Tuhan ini dengan cara dialog. Ini loh Islam seperti ini. Apalagi Islam kan dipraming melulu oleh orang-orang kafir. Tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Allah. Oh, Muhammad untuk gini. Ya, maka adanya dialog kita menyampaikan itu, meluruskan. Gitu ya. Itu gunanya. Kalau kita tidak ada kayak gini, bagaimana mereka tahu kalau Islam ini benar?